Perang dimanapun di negara manapun pasti akan memiliki dampak strategis dan tentunya ini adalah menunjukkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah lautnya, wilayah kedaulatan wilayah NKRI. Rakyat marah besar kepada Luhut. Tentara kita mati-matian pertahankan Natuna, dirimu malah ucapkan terima kasih ke Cina. Goravira! 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 Prajurit Cakrawati Samudra, pengawal armada Republik Indonesia. Sebagai kesatria pengawal samudra, armada RI harus mampu menunjukkan kekuatan yang akan menggetarkan lawan maupun kawan. Terlebih, pihak-pihak yang berniat untuk merongrong kedaulatan dan mengganggu kepentingan negara di laut. Satu yard pun tidak akan kita mundur karena tidak ada tawar-menawar untuk urusan menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa. Prinsip ini harus kita pegang teguh selamanya, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Sebagai prajurit Jalasena, armada RI harus siap setiap saat dalam menjalankan amanat rakyat untuk menjaga lautan Nusantara. Karena kita adalah tulang punggung kembalinya kejayaan maritim Indonesia. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bung Karno dalam pidatonya, bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang kuat, tidak bisa menjadi negara yang kuat jika tidak menguasai samudera, jika laut tidak kembali menjadi bangsa maritim. Oleh karena itu, bila ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang kuat, armada RI harus mampu mengawal dan melindungi setiap yard lautan Nusantara. Sementara itu, pasukan TNI Angkatan Laut rela mati demi pertahankan Natuna dan rongrongan Cina. Laksamana Yudo Margono dengan lantangnya bersumpah atas nama negara siap pertaruhkan nyawa dan raga demi keutuhan NKRI. Luhut bertemu Menlu Cina, ucapkan terima kasih atas bantuan penanggulangan pandemi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan bertemu Menteri Luar Negeri Cina di Kabupaten Anji, Provinsi Zhejiang. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Rakyat marah besar kepada Luhut. Tentara kita mati-matian pertahankan Natuna, dirimu malah ucapkan terima kasih ke Cina. Makin intip, Luhut bertemu Menlu Cina, ucapkan terima kasih atas bantuan penanggulangan pandemi. Portal Islam.id. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan bertemu Menteri Luar Negeri Cina di Kabupaten Anji, Provinsi Zhejiang, Minggu 5 Desember. Pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemerintahan Cina yang telah memberikan dukungan vaksinasi, obat-obatan, dan peralatan penanggulangan pandemi COVID-19 kepada Indonesia. Demikian Luhut dikutip media penyiaran resmi Cina yang dipantau antara Beijing, Senin 6 Desember 2021. Dalam kesempatan tersebut, dia menyatakan bahwa Indonesia tetap memegang teguh prinsip satu Cina. Indonesia bersama dengan Cina, lanjut Menteri, bertekad mempercepat terrealisasinya proyek-proyek dalam kerangka kerjasama Prakarsa Sambung Jalan atau BRI dan secara aktif mendorong inisiatif pembangunan global. Sementara itu, Wang Yi mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Indonesia Joko Widodo, hubungan kedua negara mengalami peningkatan secara signifikan. Kedua belah pihak, lanjut anggota Dewan Pemerintahan Cina atau setingkat Menteri Koordinator itu, telah berhasil mengimplementasikan mekanisme kerjasama tingkat tinggi terkait dengan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan kemaritiman. China akan sekuat tenaga mendukung Indonesia dalam penyelenggaraan KTT G20 pada tahun depan, kata Wang. Sementara itu, pasukan TNI Angkatan Laut rela mati demi pertahankan Natuna dan rongrongan Cina.
Laksamana Yudo Margono dengan lantangnya bersumpah atas nama negara siap pertaruhkan nyawa dan raga demi keutuhan NKRI. Cina protes RI soal Natuna. Kasal Yudo, TNI Angkatan Laut tak akan mundur meski nyawa jadi taruhan. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana Yudo Margono meminta prajuritnya untuk menunjukkan kekuatan yang menggetarkan lawan maupun kawan dan pihak yang merongrong kedaulatan dan juga mengganggu kepentingan negara di Laut Indonesia. Hal ini disampaikan Yudo Margono di tengah kondisi meningkatnya ketegangan di Laut Natuna Utara usai Indonesia mendapat protes dari Cina. Dia memastikan TNI Angkatan Laut tidak akan mundur lantaran tak ada tawar-menawar terkait urusan yang menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa. Prinsip ini harus kita pegang teguh selamanya meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Jelas Yudo saat memberikan pidato di upacara Hari Armada RI tahun 2021 di Koarmada 2 Surabaya. Dia menegaskan sebagai prajurit Armada Republik Indonesia harus siap setiap saat dalam menjalankan amanat rakyat untuk menjaga lautan Nusantara. Bung Karno dalam pidatonya, bangsa Indonesia tak bisa jadi bangsa yang kuat dan negara yang kuat jika tidak bisa menguasai samudra, jelas Yudo. Dia menegaskan Armada Republik Indonesia harus dilengkapi dengan kapal perang yang mumpuni dan modern meski membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Sebuah keniscayaan kita akan membangun kekuatan armada yang mampu menjaga lautan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kekuatan armada yang derumasinya terdengar di Laut Mediterania, armada yang pilar perangnya berkibar di Laut Natuna Utara, tambah kasar. Yudo juga meminta prajuritnya mencintai dan merawat kapal perang serta berlatih. Buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa kalian layak menyandang predikat sebagai kesatria perkasa di tengah samudra, jelas Yudo. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR Muhammad Farhan mengungkapkan, pemerintah Indonesia diminta oleh Cina untuk menghentikan segala aktivitas pengeboran di lepas pantai di seluruh Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Farhan yang merupakan politisi Partai Nasdem itu menyatakan, permintaan Cina itu disampaikan melalui surat komunike diplomatik pada Agustus dan September 2021 lalu. Menurut Cina, kata Farhan, pengeboran yang dilakukan Indonesia tersebut melanggar prinsip Nine Dash Line yang merupakan wilayah historis Cina. Meski surat tersebut tidak bernada ancaman, namun menurut Farhan, Indonesia harus menanggapinya dengan serius. Lantaran baru kali pertama Cina mengirimkan komunike diplomatik dan klaimnya di wilayah Laut Natuna Utara. Farhan menyatakan pemerintahan Indonesia telah tegas menolak hal itu karena berpedoman terhadap prinsip hukum internasional yakni UNCLOS 1982. Kami di Komisi 1 tidak diperlihatkan suratnya, namun kami membahasnya secara resmi dan mendukung sikap pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kemenlu RI. Jelas Farhan melalui pesan singkat pada era.id pada Rabu 1 Desember 2021. Indonesia, jelas Farhan, tetap menjamin pelaksanaan pengeboran lepas pantai yang akan dikawal oleh Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia. Sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada warga negara Indonesia dan Badan Hukum Perusahaan Pengeboran Republik Indonesia, tambah dia. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah